Dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Berdirinya pemerintahan Orde Baru dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Pasca peristiwa G30 SPKI, pemerintahan masa demokrasi terpimpin belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Akibat kekacauan tersebut, kelompok sipil membentuk kesatuan aksi untuk menutup penyelesaian masalah yang terjadi. Beberapa kesatuan aksi yang terbentuk pada masa itu yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia KABI, dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia KAWI. Pada 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi yang telah terbentuk melebur menjadi satu wadah, yaitu Front Pancasila. Peleburan ini menjadi kekuatan yang lebih masif dalam menyuarakan pembubaran PKI. Situasi yang terus memanas mengakibatkan Front Pancasila memelopori aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Aksi yang dilakukan oleh Front Pancasila tersebut pada awalnya merupakan gagasan dari kami dan PPI. Adapun isi Tritura sebagai berikut. A. Bubarkan PKI beserta ormasnya. B. Perombakan dan pembersihan unsur PKI dan kabinet Dwi Kora. C. Turunkan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi. 11 Maret 1966, 3 perwira Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Margin Amir Mahrem, meyakini Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, siap mengatasi segala situasi yang terjadi. Pertemuan Presiden Soekarno dengan perwakilan Angkatan Darat tersebut melahirkan sebuah surat yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah tersebut ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, sehingga dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret Super Semar. Penunjukan Letjen Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar mendorong dirinya membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya. Selain itu, Letjen Soeharto menyerukan mahasiswa dan pelajar untuk kembali ke kampus dan sekolah. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah pertama Letjen Soeharto untuk menerbitkan situasi di kalangan masyarakat. Juga didukung dengan pemberlakuan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRS, sehingga secara hukum Letjen Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat ini bersamaan Presiden Soekarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan paradigma dualisme kepemimpinan dalam negara. Meskipun demikian, kedudukan Presiden Soekarno dalam pemerintah semakin lemah. Hal ini ditandai dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno oleh MPRS atas serangkaian kekacauan yang terjadi. Dengan beberapa pertimbangan, Presiden Soekarno akhirnya melepas jabatan sebagai Presiden. Pengunduran diri Soekarno sebagai Presiden disampaikan pada 22 Februari 1967. Di pihak lain, Letjen Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden dan setahun berikutnya secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.